Di antara hikmah di balik kemandirian sebuah rumah tangga adalah meneruskan estafet garis keturunan. Artinya, keluarga itu dibentuk sebagai satu kesatuan utuh tanpa ada intervensi pihak luar, termasuk kedua orang tua, baik dari pihak istri maupun dari pihak suaminya. Dan apabila di sana terdapat campur tangan ya orang tuanya, maka laju keluarga itu akan tersendat dan mengganggu hubungan dua keluarga besar dari ikatan pernikahan itu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu berfirman dalam Quran surat Al-Furqan ayat 54. Dan Dia yaitu Allah ya yang menciptakan manusia dari air, yaitu air mani. Lalu Dia jadikan manusia itu punya keturunan dan musyawarah, dan sungguh Allah itu ya Tuhan yang maha kuasa atas segala sesuatunya. Ya, masyaallah muslimin jamaah yang dicintai karena Allah. Sebaliknya, meskipun telah dewasa dan berkeluarga, seorang anak tetap wajib menyambung silaturahim kepada orang tua. Anak perempuannya Abu Bakar, yaitu Asma binti Abu Bakar, suatu ketika pernah berkata, ya, ibuku, kata Asma, pernah datang kepadaku dalam keadaan musyrik di masa ketika beliau mengadakan perjanjian damai dengan mereka, yaitu orang-orang ya musyrikin. Lalu kata Asma binti Abu Bakar, aku meminta fatwa kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ibuku tadi datang kepadaku dan ya karena berharap ia datang untuk bertemu denganku. Bolehkah aku sambung hubunganku dengan ibuku ini? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya silakan sambunglah hubunganmu dengan ibumu meskipun ibumu masih musyrik. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Maka demikianlah Al-Quran dan hadis Rasulullah telah mengajarkan kepada kita cara seorang anak bersikap terhadap kedua orang tuanya. Ibu adalah orang yang melahirkan, mengasuh dan mendidik kita, sedangkan ayah adalah orang yang mendidik dan menafkahi kita dengan segenap pengorbanannya. Sudah seharusnya kita sebagai anak ya tetap menghormati, taat dan memperlakukan kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika seorang suami tidak pernah menghalang istrinya untuk menjalin silaturahim dengan keluarganya. Dan sementara itu Islam ya juga tidak melarang istri taat kepada orang tuanya secara keseluruhan. Apabila orang tua memerintahkannya dalam perkara ketaatan kepada Allah, dalam perkara kebaikan, ya, misalnya memerintahkan untuk menjaga sholat, ya, menunaikan amanah, berhemat, maka wajib ya bagi istri ya untuk menaati kedua orang tuanya ini dalam perkara yang baik ini. Ya, dan demikianlah rumah tangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya yang senantiasa terliput ya dari berbagai macam kebaikan-kebaikan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah uswah, tauladan bagi kita semua, tauladan dari berbagai macam hal, ya, termasuk dalam masalah rumah tangga, di mana Rasulullah SAW mengajarkan hal-hal yang baik kepada istri-istri beliau, ya, agar senantiasa tetap taat kepada suami meskipun tidak harus ya juga memutuskan silaturahim dengan orang tua. Artinya taat kepada suami juga harus taat kepada kedua orang tua. Mereka lah orang tua yang telah memperjuangkan kita semua dari masa di mana masa kita tidak mengenal apa-apa, ya, dari masa ketika di mana kita tidak ya mengenal ya dunia kita ini, kemudian Allah izinkan melalui mereka kedua orang tua, kemudian kita dilahirkan di atas muka bumi ini dengan amanah yang besar orang tua menjaga kita, maka kita sebagai anak tetap menghormati kedua orang tua.